Postingan-postingan kan begitu. Mulai mencari sumber masalah atau bahasanya biang kerok terjadinya bencana. Kalau tanah longsor, banjir bandang, maka yang disalahkan tidak adanya resapan air, penggundulan hutan-hutan. Kalau gempa bumi, seperti baru kemarin 1-2 hari yang terjadi di Thailand, Myanmar, dan sebelumnya di perbatasan Tapsel juga terjadi gempa 4,4 skala Richter. Ya namanya di kampung, rumahnya dari kayu. Kalau ada pun tembok, toema asal majojong tiang ni jabu, ya rubuh. Siapa yang disalahkan? Kalau sedang lagi senang, lupa sama Tuhan, lupa kalau lagi senang. Kalau lagi ada duit, ini hari Minggu, orang percaya, orang beriman, selalu dikatakan orang beriman, orang percaya. Tetapi kalau hari Minggu, seperti tidak mengenal Tuhan. Orang lain yang lebaran, kita yang heboh. Betul? Heboh kita. Hari Sabtu, libur apa Pak Syanturi? Hari Raya Nyepi, bahita na heboh. Jadi kita mau. Pas ya dong libur. Unang mah hari Sabtu, hari Minggu mah. Padahal hari Senin dan hari Selasa juga hari libur. Padahal selalu saya katakan tentang bagaimana hidup Kristen yang benar, hidup Kristen yang berkualitas. Ternyata masuk telinga kiri, keluar dari telinga kiri. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Tidak ada satu pun yang sisa yang ingat. Maka kalau terjadi sebuah masalah, musibah, bencana, wah, yang salah siapa? Yang salah Tuhan. Manusia tidak pernah menyadari bahwa dia salah. Manusia selalu menganggap apa yang salah dia perbuat di hadapan Tuhan itu benar. Maka banyak manusia di zaman akhir ini adalah manusia-manusia atau orang-orang Kristen yang munafik namanya. Saya bilang ke istri saya, "Mak, kau tanya dulu Ibu Sri Eni, kenapa Pak? Menantunya itu kan Islam dan baru mau menjadi orang Kristen. Jadi ada jemaat di sana namanya Ibu Sri ini punya anak perempuan nikah sama laki-laki Islam. Lalu dia percaya Yesus dan dia datang ke gereja. Satu ketika ada jemaat bilang sama saya, Pak Gembala, anaknya si Anu itu sudah berapa kali datang ke gereja Islam, tapi sekarang nggak lagi datang. Jadi
Datangilah ke rumahnya. Aku coba bimbing pelan-pelan. Saya datang ke rumahnya, anaknya itu senang sekali. Pak Pendeta, terima kasih sudah meminjamkan kaki ke rumah kami. Oh itu Ibu Indah yang saya teleponkan ke ibu itu tentang ikan, itulah orang. Terima kasih Pak Pendeta sudah meminjamkan kaki ke rumah kami. Ceritanya dia pergumulannya, ceritanya begini. Dia sales, jadi semua barang dia tampung di rumahnya, lalu dia edarkan ke warung kemana-mana. Artinya dia beli barang dari grosir lalu dia salurkan ke pengecer, kira-kira begitu. Jadi rumahnya banyak itu barang-barang. Lalu singkat cerita, saya pulang, dibawain semua. Entah apa jadi kasih, senang kali orang itu asal datang pendeta ke rumahnya. Ya di sini pun senangnya kalau saya datang. Amin. Amin. Cuman kadang kalau saya datang jadi mengganggu. Datang aja Om ini pun sokona soya mangan. Dia sudah tiba ke Rejo. Lalu semalam, minggu lalu, 2 minggu lalu, saya dihubungi sama istri saya, dibilang, Pak, dari anak Ibu Sri Eni, dia menyumbang, mengirim tukang 2 minggu dan bahan bangunan selama 2 minggu. Islam itu. Karena ketika mereka datang ke pastori, dia lihat, lalu dia digerakkan Tuhan. Yang mau saya sampaikan adalah, ini yang Islam ini, dia mundur karena perilaku orang Kristen dia gak jadi contoh. Ceritanya sakit hati, karena ada jemaat di sana kan sudah saya bilang itu seperti Pak Lukas, tahu ya Pak Lukas? Sudah lihat ke sana ya Pak? Sudah lihat gerejanya Pak? Dari Pak Petrus katanya 2 tiang kemarin ya. Janji imannya 2 tiang ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pak Petrus ini dia hubungi saya, dia todong saya, saya todong juga dia. Emang cuma Pak Petrus bisa todong saya. Bapak Lebaran pulang atau di Jambi? Pulang. Kalau pulang wajib di Alfa Omega. Siap Om, katanya, makanya datang dia. Cuman dia todong saya, Om, pulanglah, lihat tante kasihan, katanya. Nanti dari saya ongkos sama uang makan, katanya. Saya bilang, nantilah. Ini ada Pak Lukas, saya nggak bohong itu. Betul Pak Petrus, Bapak yang ngomong kan? W aja pun masih ada dari saya ongkos sama uang makan. Saya bilang nggak usah. Ya, saya nggak mau buang-buang waktu. Kita sedang dipertanyakan oleh diri kita sendiri. Apakah kita selama ini di dalam mendengar firman itu hanya sebuah giring-giring, pinggul, giring-giring, bukan giring-giring, apa mang? Giring-giring, mang? Giring dari bulu ayam. Tidak tertanam di dalam hati. Ini yang menjadi sebuah, sebenarnya apa ya? Apakah kesedihan atau apa dibilang? Coba kita buka dulu pengantarnya ya.
Kita buka dulu pengantarnya ya. Kita buka dulu pengantarnya. Coba ditampilkan Mawar. Itu di dalam kitab Efesus 5 ayat 2 ya. Coba ditampilkan dulu Efesus 5 ayat 2. Ya, Efesus 5 ayat 2. Coba tampilkan sudah. Saya baca untuk kita. Baca. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Saya tidak bisa jelaskan ini sekarang, tetapi saya hanya memberi pengantar. Bukan hiduplah dalam kasih dulu yang harus kita pahami, tetapi karena aku telah menerima kasih. Gitu cara pengolahannya. Karena saya telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus sebagai korban. Bukan korban persembahan uang, tetapi sebagai korban yang besar, yang kekal, yang abadi, yang layak, yang suci, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Maka saya sewajarnya pula hidup di dalam kasih. Begitu sebenarnya penempatannya itu. Namun pakai tes ini dia memberikan penekanan lebih dahulu, dihimbau. Seharusnya kau itu hidup dalam kasih dong, kan gitu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah sama-sama memahami, mengerti bahwa pribadi, jemaat atau umat Kristen yang berkualitas itu harus punya 3 dasar utama. Dasar utama yang harus kita miliki adalah iman. Yang kedua adalah pengharapan. Dan yang ketiga adalah kasih. Dalam konteks warga gereja kita tidak bicara warga gereja lain. Dalam konteks warga gereja kita belum sampai kepada mereka 3 dasar ini. Belum. Kenapa belum sampai kepada mereka? 1, karena mereka tidak menemukan jalan untuk datang beribadah. Tidak menemukan jalan. Yang mereka temui itu selalu godaan, selalu tipu daya, selalu ujian-ujian akan kenikmatan dunia. Itu yang selalu mereka temukan. Jadi mereka tidak menemukan jalan ke gereja, ke rumah Tuhan untuk beribadah, sehingga mereka tidak memahami pentingnya 3 dasar ini di dalam hidup kita. Kekristenan itu tidak lebih hanya sebagai simbol. Orang Batak itu harus agamanya Kristen. Kalau orang Batak tidak agamanya Kristen, ya paling agama lain.
Maka yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan ini adalah sebuah kasih karunia Allah, agar Bapak Ibu mengetahui apa yang belum pernah Bapak Ibu ketahui. Hendaklah engkau hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena sekian hari yang lalu engkau hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Maka kita coba masuk kepada Matius 22 ayat yang ke-39. Matius 22 ayat 39. Iya. Kita baca sama-sama ya, kita berdiri yuk. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Saya sudah sampaikan hari Kamis, nilainya sama di hadapan Tuhan ketika kita mengasihi sesama kita manusia. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, maka wajiblah kita sebagai umat kemenangan Allah menjadi bahagian di dalam kasih Kristus dengan mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. So, jadi bagaimana kita seharusnya menerapkan kasih itu? Atau kepada siapakah kasih itu kita tujukan? Kita kan kadang tahu tetapi tidak dapat melakukan. Karena untuk melakukan kasih kita harus mengorbankan kedagingan kita. Kalau kita mau hidup dalam kasih, maka kedagingan kita itu harus kita matikan. Untuk mematikan sifat-sifat kedagingan itu, kita rugi. Kenapa rugi? Karena manusia, orang yang tidak mengenal Allah, kenikmatan itu hidup di dalam daging. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus itu kenikmatannya adalah hidup di dalam daging. Lalu kalau kita matikan sifat kedagingan kita rugi besar. Rugi besar. Maka pilih, mau hidup di dalam daging atau hidup di dalam kasih.
Kenapa kalian jalan-jalan berdua? Kenapa? Hah? Apa? Kau sana ke belakang kau. Ke belakang kalian dua. Kok jalan-jalan aja? Jangan jalan-jalan lagi. Duduk tenang. Matius 5 ayat 43 dan 44. Matius 5 ayat 43 dan 44. Saya baca untuk kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, sabda Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kan itu maksud Tuhan. Jadi bagaimana kita melakukan kasih itu dalam hidup ini? Kan begitu tadi pertanyaannya. Tuhan berfirman, kita telah mendengar firman Allah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu itu dan kita paham, tetapi kita tahu itu hanya sekilas. Namun kita tidak mengerti penerapannya. Maka penerapannya adalah bagaimana kita menerapkan kasih itu. Maka Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Maka kita harus mengasihi atau kita menunjukkan kasih Yesus Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang yang menjadi musuh kita, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang memfitnah kita, kepada orang yang mengata-ngatai kita, kepada orang yang membusukkan nama baik kita, kepada orang-orang yang iri hati kepada kita. Mana ada yang mau? Karena dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul? Betul Bapak Ibu? Keras ya suaraku. Betul tidak? Cobalah. Bering pada dan saw. Berarti belum bisa hidup di dalam kasih. Coba Mawar buka dulu Galatia pasal 5 ayat 19. Iya. Saya baca untuk kita ya Bapak Ibu supaya kita paham dan betul-betul mengerti tentang Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecat, dan lain-lain. Yang saya mau ambil adalah tentang namanya iri hati,
kebencian itu adalah lawan kata dari kasih. Kalau kita hidup dalam kasih, maka matikanlah kedagingan, yaitu kebencian dan iri hati. Jangan benci orang lain, jangan kau iri dengan orang lain, karena itu tidak tipemu. Itu bukan tipe, itu bukan model orang-orang yang berkemenangan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Apalagi benci sama pendetanya, alam walam, sahatu namate, dan gabi hudegi gerejai. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi, Bapak Ibu? Siapa yang rugi, Pak Syaturi? Iya, dirinya sendiri yang rugi. Bagaimana kita akan menerima kasih Allah kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain? Coba kita lihat Matius pasal yang ke-5 atas, Matius pasal 6 ya. Ayat 12. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami